Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat masih tetap setia dengan channel Rumah Cerita. Karena channel Rumah Cerita senantiasa akan menceritakan beberapa hal misteri dan kisah-kisah horor pada para sahabat semua. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Ferdinand. Cerita kiriman dari Ferdinand ini berjudul Bosku Bersekutu dengan Siluman. Namun sebelum Pak Toto melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe yang ada, supaya nanti jika channel ini upload cerita terbaru, para sahabat mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Dan bagi para sahabat yang saat ini mendengarkan cerita sambil ngopi, silahkan dinikmatin dulu kopinya biar tidak ngantuk dan makin asik mendengarkan cerita ini. Baik, cerita seram dimulai. Doni, pemuda itu saat ini telah bekerja di sebuah perusahaan otobus di kota Semarang. Dia telah bekerja di tempat itu selama 3 tahun. Dan Pak Bowo yang merupakan bos dan pemilik dari usaha angkutan itu memang orangnya sangat baik kepada Doni. Bahkan tak jarang Pak Bowo memberikan uang lebih kepada Dani jika Dani saat itu menyetorkan uang hasil tarikannya kepada Pak Bowo. Dan kebaikan Pak Bowo ini cukup membuat beberapa rekan kerja Doni menjadi seperti cemburu kepada Doni. Seperti malam itu ketika dia menyerahkan uang setorannya yang berjumlah 700.000, ternyata Pak Bowo saat itu memberikan uang sejumlah 100.000 kepada Doni. Ini Don mau beli rokok, kata Pak Bowo. Sebenarnya bagi Doni adalah sebuah anugerah, namun ini tidak bagi beberapa teman yang lainnya. Rupanya beberapa teman yang lainnya sudah paham dengan gelagat ini. Mereka saat itu berusaha untuk mengingatkan Doni bahwa Doni minta untuk tidak menerima pemberian dari Pak Bowo. Namun beberapa kali diingatkan, ternyata Doni menganggap bahwa itu hanya karena beberapa temannya tidak suka dengan tindakan Pak Bowo yang memberikan uang lebih kepadanya. Beberapa teman Doni ini sempat mengingatkan kepada Doni bahwa sebaiknya dia tidak menerima uang pemberian dari Pak Bowo karena mereka khawatir jika suatu saat nanti terjadi apa-apa dengan Doni. Ya, di tempat kerjanya itu memang Doni adalah termasuk salah seorang pekerja yang cukup rajin. Saat itu Doni bekerja sebagai bagian keuangan di perusahaan itu. Ya, karena memang Doni ini tadinya sambil kuliah dia kerja di Pak Bowo, dan saat ini Doni sudah lulus dari kuliahnya di salah satu universitas yang ada di kota Semarang. Pagi itu sekitar jam 10 pagi Doni lalu dipanggil oleh Pak Bowo dan Ibu Ika. Ya, Pak Bowo dan Ibu Ika ini adalah sepasang suami istri yang merupakan bos pemilik usaha di tempat Doni bekerja. Pak Bowo saat itu berusia 60 tahun, sedangkan Ibu Ika saat itu usianya 55 tahun. Don, kesini sebentar Don, ada yang ingin kami bicarakan, kata Pak Bowo memanggil Doni yang saat itu tengah sibuk berada di dalam ruangan kerjanya. Saat itu ada Septian, ada Darman, dan ada beberapa rekan kerja Doni, dan mereka saat itu agak merasa terheran-heran karena memang biasanya Pak Bowo ini dengan para karyawannya sedikit menjaga jarak, namun ternyata dengan Doni Pak Bowo ini sedemikian akrabnya. Namun bagi Septian yang memang sudah cukup mengenal situasi kerjanya, saat itu dia coba mengingatkan pada Doni untuk jangan terlalu dekat dengan Pak Bowo. Hingga pada siang itu sekitar jam 2 siang Doni diajak pulang ke rumahnya Pak Bowo yang tak jauh dari
tempat kerjanya itu hanya kurang lebih 300 meter saja. Dan di rumah Pak Bowo ternyata Doni ini dia diperlakukan sangat baik, bahkan dia dijamu seperti layaknya seorang raja. Doni saat itu merasa aneh dengan perlakuan bos besarnya ini yang terlihat itu baik, dan dia juga teringat dengan apa yang dikatakan oleh Septian untuk hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bowo. Dan ketika acara itu telah selesai, jam 3:30 sore, Doni kembali ke tempatnya kerja. Saat itu dalam situasi yang agak sepi, Doni bertemu dengan Pak Iwan. Ya, Pak Iwan adalah seorang bapak-bapak berusia 50 tahun. Don, maaf nih Don, Bapak mau ngobrol sama kamu, tapi tolong nih rahasia ya, kamu jangan sampai ngobrol ke siapapun, ini menyangkut kerja Bapak di sini juga. Soalnya kalau sampai omongan Bapak ini disampaikan ke bos, si Bapak akan dipecat Don, kata Pak Iwan. Oh, iya Pak, kalau memang itu rahasia, aku akan coba menjaga rahasia itu Pak, kata Doni. Ini Don, jadi di tempat ini sudah banyak memakan korban. Kamu boleh percaya boleh tidak Don. Jadi ada beberapa orang yang dibaiki oleh bos kita Pak Bowo, dan biasanya tak lama setelah itu akan terjadi hal-hal yang menakutkan terhadap orang itu. Beberapa orang sampai harus meregang nyawa karena hal itu. Sebenarnya ini boleh dipercaya boleh tidak Don, cuman kejadian ini sudah berulang-ulang sehingga mau tidak mau beberapa karyawan senior yang ada di perusahaan ini harus percaya dengan hal itu. Jadi ini ada kasak kusuk nih Don di masyarakat bahwa bos kita ini puja atau mencari pesugihan Don, dan dia tiap tahun harus menumbalkan seorang manusia, dan memang ada yang bilang beberapa karyawan juga telah menjadi tumbal dari Pak Bowo. Dan kamu akan lihat sendiri dari tahun ke tahun beliau ini kekayaannya semakin melimpah ruah. Dan kamu kan bagian keuangan, kamu pasti tahu cash flow dari perusahaan ini seperti apa. Apakah keuntungan yang didapatkan perusahaan ini nilainya sangat besar ataukah biasa? Tapi yang kemudian saat itu Doni langsung mengingat-ingat bahwa memang cash flow di perusahaan ini tidak begitu bagus, karena pengeluaran yang ada pun memang cukup besar, terutama untuk spare part dan beberapa hal yang lainnya. Namun dengan flow yang tidak seimbang ini, tapi laju perusahaan masih sangat sehat, bahkan perusahaan ini terus menambah armadanya. Ini merupakan suatu yang cukup janggal untuk orang ekonomi seperti Doni, dimana jika perusahaan ini mendapatkan keuntungan tentulah karena cash flow-nya ini positif, artinya pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Namun menurut analisa Doni saat ini antara pengeluaran dan pemasukan ini selisihnya tidak terlalu banyak, sehingga sebenarnya untuk melakukan ekspansi seperti ini atau penambahan armada yang cukup banyak ini adalah sebuah keanehan untuk sebuah bisnis yang situasinya seperti ini. Namun saat itu Doni mencoba menghalau beberapa pikiran negatifnya tentang perusahaan ini, karena saat itu dia masih teringat dengan keluarganya, karena keluarganya ini sangat berharap dengan dirinya. Hingga sore itu ketika jam telah menunjukkan pukul 6:30 malam, Doni berada di salah satu mes di tempatnya bekerja. Saat itu Doni berdua dengan Septian, dan saat Doni tengah ngobrol dengan Septian, tiba-tiba pintu kamar mesnya diketuk oleh seseorang. Dan ketika Doni mencoba untuk melihat siapa orang yang telah mengetuk pintu kamarnya itu, ternyata saat itu dia tidak mendapati seorang pun yang berada di depan pintu kamar. Septian kemudian berkata kepada Doni, "Wah Don, kayaknya ini tanda-tanda gak bagus nih Don, hati-hati aja kamu." "Apa sih, bikin takut aja kamu Sep?" "Iya Don, soalnya nih dulu temenku namanya Santi, perempuan, waktu itu juga katanya mengalami hal seperti ini. Jadi kamarnya beberapa kali diketok oleh seseorang, namun ketika dibuka pintu kamarnya ini tidak ada seorang pun. Dan katanya seminggu setelah kejadian itu
dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Doni yang mendengarkan perkataan itu akhirnya mencoba untuk menelaah lebih jauh apa yang dikatakan oleh Septian. Udah Sep, yang penting kita sabar aja, kita tawakal aja. Oh, di sini juga niatku kan bekerja, tidak aneh-aneh di sini, kata Doni. Mes itu memang tidak terlalu ramai malam itu karena dari 8 kamar saat itu yang terisi hanya ada 3 kamar, dan beberapa sahabat Doni yang menghuni kamar-kamar itu ternyata malam ini tengah pulang ke kampung halamannya, sehingga saat itu yang ada di mes hanya tinggal Doni dan Septian. Dan malamnya ketika jam telah menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba pintu kamar Doni kembali diketuk oleh seseorang. Buka pintunya, aku pengen masuk. Cepat buka pintunya, kata suara itu. Saat itu Doni kemudian membuka pintu kamarnya, dan alangkah terkejutnya saat itu Doni, karena saat itu Doni melihat satu sosok lelaki yang tingginya bukanlah sebuah tinggi lumrah manusia pada umumnya, karena ditaksir oleh Doni tinggi sosok yang ada di depannya ini kurang lebih sekitar 3 meter. Wah, apaan itu, batin Doni. Dan sosok itu kemudian lenyap begitu saja ketika Doni memejamkan matanya atau berkedip. Rupanya sosok yang ada di depannya ini bukan manusia, namun sosok yang ada di depannya ini adalah sebangsa makhluk halus. Malam itu sekitar jam 12 malam, Doni langsung merasakan badannya tidak enak, dan malam ini dia merasakan dirinya mengalami demam yang sangat tinggi. Badannya saat itu begitu pegal-pegal, dan demam yang dirasakan ini tidak biasanya. Kan malam ini untuk menggerakkan badan pun Doni merasakan sedikit kesulitan. Sep, aku badanku begini ya, nggak kayak biasanya nih. Apa benar yang kamu bilang ya Sep ya? Kok aku gini-gini amat ya? Kata Doni kepada Septian. Septian saat itu memandang ke arahnya Doni, dan saat itu memang wajah Doni terlihat begitu pucat. Septian kemudian berinisiatif memanggil salah seorang ulama yang ada di kampung ini yang bernama Pak Abdullah. Pria berusia 60 tahun itu adalah seorang ustadz dan orang yang mengerti hal-hal gaib yang ada di kampung ini. Saat itu Septian menelpon Pak Abdullah dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Doni. Malam-malam itu Pak Abdullah kemudian datang ke mesnya Doni dan Septian. Ini nggak beres ini kamarmu. Tuh ada sesuatu di pojok yang kayaknya nunggu kamu lemah, Don. Habis kamu, kata Pak Abdullah. Habis gimana, Tat? Ya, tuh ada yang sekarang lagi ngancam-ngancam kamu. Ini aja, Don. Coba kalau bosmu ngasih apa-apa, keluarin aja. Jangan sampai kamu simpen. Doni lalu mengeluarkan beberapa lembar uang yang memang selama ini diberikan Pak Bowo kepadanya. Dan saat itu ada sekitar 7 lembar uang 100 ribuan yang sampai saat ini masih disimpannya, dan uang itu adalah memang pemberian dari Pak Bowo. Kemudian oleh Pak Abdullah uang itu dibacakan sesuatu, dan kemudian uang itu dibakar oleh Pak Abdullah. Saat kemudian Doni, Septian, dan Pak Abdullah meninggal, ada teriakan meraung-raung kesakitan yang ada di dalam ruangan itu. Aduh, panas, tolong, kata suara itu meminta tolong, dan suara itu semakin lama semakin kencang, dan lama-lama suara itu kemudian hilang. Dan saat itu di pojokan ruangan itu terdengar seperti ada sebuah benda yang terbakar dan baunya seperti bau daging terbakar. Pak Abdullah lalu berkata kepada Doni, Don, itu makhluknya sudah kebakar. Bapak pikir kamu lebih baik berhenti kerja aja, Don, dari sini. Soalnya nanti akan repot untuk kamu ini. Kamu yang sedang diarah, dan saat ini makhluk yang mengarah kamu ini dia sekarat. Makanya kalau nanti kamu tidak meninggalkan tempat ini, kamu yang akan habis, karena pasti kamu yang akan dikerjain lebih lanjut, kata Pak Abdullah. Dan karena menuruti apa yang dikatakan Pak Abdullah, Doni dan Septian malam itu kemudian meninggalkan mes dan mereka pulang ke rumahnya Septian. Ternyata di rumah Septian pun mereka masih terus diganggu.
Namun Abdullah ternyata membantu dengan caranya. Rupanya teror malam ini terus didapatkan oleh Doni. Namun atas bantuan Pak Abdullah, teror ini berhasil dipatahkan. Dan ketika pagi harinya, ketika Doni ingin berangkat kerja, saat itu di tempat kerjanya dia mendapatkan kabar bahwa Pak Abdullah telah meninggal tadi malam. Dan ketika ditemukan, ternyata tubuh Pak Bowo ini telah hancur. Dan ketika paginya Doni berangkat ke tempat kerjanya, saat itu Doni mendapatkan kabar jika Pak Bowo yang merupakan bos dan atasan di tempatnya bekerja telah meninggal tadi malam. Bahkan tubuh Pak Bowo katanya penuh dengan luka-luka seperti cabikan. Pak Abdullah kemudian memberitahukan kepada Doni jika memang makhluk yang bersekutu dengan Pak Bowo ini marah karena Doni yang tadi direncanakan untuk ditumbalkan gagal diambil oleh makhluk. Dan semenjak itu Doni dan Septian lalu keluar dari perusahaan yang dimiliki oleh almarhum Pak Bowo. Nah, itulah para sahabat cerita kiriman dari Ferdinand. Mudah-mudahan cerita kiriman dari Ferdinand ini menghibur para sahabat semua. Akhirnya Pak Toto mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.